Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman semua yang ada di acara ini. Alhamdulillah, siang ini kita dapat bertemu kembali dalam acara sosialisasi mengenai sedekah minyak jelantah yang diselenggarakan oleh Rumah Sosial Kutub yang bekerja sama dengan pemerintah administrasi DKI Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Selatan. Shalawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah ke menuju alam yang terang seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih pada Mas Dimas sebagai narasumber. Selamat datang di acara ini. Kemudian yang saya hormati juga dari kelurahan Mbak Mbak siapa? Halo, Mbak Ernis ya. Kemudian yang saya hormati para ketua para pengurus PKK Kelurahan Tebet Timur. Yang saya hormati para ketua PKK RW Kelurahan Tebet Timur. Yang saya hormati para pengelola RPtra. Yang saya hormati para Poktan 3 Kelurahan Tebet Timur, dan yang saya hormati Ketua Dawis Kelurahan Tebet Timur. Tak panjang lebar, karena waktu sangat sedikit dan mepet sekali, maka hari ini kita akan memulai dengan pembukaan, kemudian acara kedua yaitu sambutan dari kelurahan, acara ketiga memasuki acara inti atau materi yang disampaikan oleh Mas Dimas. Marilah pembukaan ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Mudah-mudahan dengan acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Mbak Erin ya, Mbak Erni. Dari Kelurahan Tebet Timur. Sorry Mbak Erni. Mohon maaf, dari Kelurahan Tebet Timur, Mbak Erni. Mbak Rizka, sorry Mbak Rizka. Namanya Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Yang dari iya. Iya, saya Bu. Wiwi, Bu Wiwi. Mbak Wiwi, Bu. Oke. Mbak Wiwi. Enggak nyari. Mbak Rizka ya? Wiwi, Bu. Wiwi. Wiwi, Bu, Wiwi. Oh, Mbak Wiwi. Ya. Oh, silakan Mbak Wiwi. Terima kasih Bu Sekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Tebet Timur beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Tim PKK RW 01 RW 11. Yang saya hormati Poktan 3 RW 1 sampai Kelurahan Tebet Timur. Yang saya hormati Ketua Dasar 5 RW 01 sampai RW 11 Kelurahan Tebet Timur. Serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan Pokja 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin ini perkenalan saya Bu ya. Perkenalkan Bu, mungkin sudah ada yang tahu, udah ada yang kenal sama saya, atau mungkin belum.
mungkin karena keterbatasan keadaan kita belum bisa tatap muka seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Wiwi. Nama panjangnya Wiwi Kianati, mungkin biasa kalau dipanggil nama Wiwi aja. Saya tinggal di Depok, Bu. Mungkin kalau ada yang mau main ke Depok bisa mampir. Saya pindahan dari Jakarta Pusat. Mungkin saya penggantinya Bu Nyoman, saya PKB di Kelurahan Tebet Timur. Untuk acara kegiatan Pokja 3 ini mungkin bagus ya Bu ya, masalah program Kampung Tersenyum. Mungkin kita dari pihak kelurahan sangat mendukung kegiatan PKK khususnya di Pokja 3 ini. Mungkin bisa diteruskan lagi. Mungkin sambutan atau perkenalan dari saya, Bu, cukup sekian. Mungkin lain waktu bisa kita dilanjutkan lagi untuk perkenalan saya lebih lanjut lagi. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul masih di mute, Bu. Oh, sorry. Oh ya, terima kasih sambutan dari Bu Wiwi. Mohon maaf karena tadi infonya dari Mbak Rizka, ternyata Bu Wiwi, tapi nggak apa-apa. Terima kasih telah ada sambutan dari kelurahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian memasukin acara selanjutnya yaitu acara inti materi yang pertemuan hari ini tentang sedekah minyak jelantah yang diselenggarakan oleh Rumah Sosial Kutub yang bekerja sama dengan pemerintah administrasi Jakarta Selatan yang disampaikan oleh Mas Dimas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas. Ya, Insya Allah. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa zukhna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Nurul ya, selaku Ketua TPPKK Kelurahan Tebet Timur. Yang terhormat kepada ibu-ibu sekalian, anggota PKK, Bu ya. Ada yang Pokja 3, mungkin ada yang Pokja 4-nya, Bu. Insya Allah, Ibu ya. Pokja 3 aja, Bu, guys. Pokja 3 gitu. Dan mungkin di sini ya dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, cuman tidak mengurangi rasa rahmat saya kepada ibu-ibu sekalian, Bu ya. Ibu-ibu, mohon izin ibu-ibu, hari ini saya mau memperkenalkan materi, Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin karena ini kita pertama kali ketemu, Bu ya. Pertama, suara saya terdengar jelas nggak, Bu? Jelas. Jelas, Bu ya? Aman. Oke, siap. Oh, Masya Allah ada Bu Retno. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu ya? Okay. Alhamdulillah sehat. Jadi mohon izin saya memperkenalkan diri, Bu ya. Nama saya Dimas, Bu, atau biasa dipanggil Mas Dimas. Panggil aja Dimas nggak apa-apa. Saya dari Rumah Sosial Kutub, Bu. Saya di Rumah Sosial Kutub sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah, khususnya di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Bu. Gitu. Nah, Bu, saya mohon izin menampilkan PowerPoint, Bu ya, agar lebih enak biar bisa dilihat, gitu. Soalnya kalau suara saja kadang tidak terlalu jelas, Bu ya. Apakah sudah terlihat, Bu, PowerPoint-nya? Ya, udah Ibu ya. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Bu. Hari ini insya Allah saya akan memaparkan materi ini, Bu. Optimasi program Kampung Tersenyum, Bu, Jakarta Selatan, Bu ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah pada tahu, Bu ya, mengenai tentang program Kampung Tersenyum, atau mungkin ada juga yang belum gitu. Jadi program Kampung Tersenyum ini, Bu, itu programnya alhamdulillah sudah lama, Bu, sebenarnya. Bukan program yang baru. Programnya hampir berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, Bu.
kita waktu itu programnya mendapatkan surat instruksi wali kota bulan Februari tahun 2020. Nah, setelah perjalanan waktu nih Bu, hampir 2 tahun kita melihat Bu, ternyata ada yang perlu kita optimalkan Bu. Ada yang perlu kita optimalkan, ada yang bisa kita tingkatkan nih Bu, seperti itu. Nah, apa yang mau ditingkatkan Mas Dimas? Nah, itu yang mau saya bicarakan hari ini Bu, seperti itu Bu ya. Oke, nah jadi optimasi program, makanya judulnya optimasi program Kampung Tersenyum Bu, ya gitu, bukan lagi sosialisasi atau implementasi, tapi optimasi. Nah, Ibu-ibu mohon izin Bu, hari ini sebenarnya kita dikit aja Bu pembahasannya, nggak banyak Bu. Saya cuma nyiapin 11 slide Bu, 11 slide. Ya, jadi nanti dari 11 slide itu ada 3 Bu yang mau kita bahas. Yang pertama ada tentang resik dan tersenyum Bu ya. Mohon izin nanti saya sedikit menjelaskan tentang rumah sosial kutub Bu sama tersenyum. Yang kedua, kondisi saat ini program Mas Dimas. Katanya program ini hampir 2 tahun gitu Bu ya. Terus yang ketiga nanti rencana 3 bulan program gitu. Masya Allah Bu. Ibu masih semangat Bu ya? Masih di awal Bu ya? Biasanya nih Bu, seharusnya Bu ya di Kelurahan Tebet Timur ini saya datang langsung ke kelurahan Bu. Ya, biasanya kalau saya datang langsung ke kelurahan atau kecamatan, saya tanya Bu satu-satu PKK-nya. Di depan itu saya sebelum mulai saya bilang dulu, apa kabar PKK gitu Bu ya. Nanti dijawab tuh. PKK alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Cuman karena ini lagi Zoom, ya saya tiadakan itu Bu ya gitu. Tapi seharusnya ada itu Bu. Oke. Jadi ini 3 pembahasan hari ini Bu ya. Resik, tersenyum, kondisi yang terjadi 3 bulan. Oke, yang pertama Bu, kita langsung aja Bu. Ibu-ibu di sini udah pernah mendengar tentang rumah sosial kutub belum Bu? Atau kata rumah sosial kutub gitu kan? Gitu. Bahkan ada yang masih nanya gitu. Mas, itu kutubnya kutub utara atau kutub selatan gitu? Atau baru kutub timur gitu. Nah, jadi kutub itu kita awalnya dulu komunitas Bu. Namanya komunitas kutub. Kutub itu singkatan Bu. Komunitas tahajud berantai. Komunitas tahajud berantai. Nah, kurang lebih setelah berjalan 5 tahun, di tahun 2018 kita mikir nih Bu, bagaimana kita biar memberikan manfaat yang lebih. Makanya kita membuat yayasan Bu namanya, yaitu Yayasan Rumah Sosial Kutub. Nah, yayasan ini sebenarnya lembaga siswa Bu, atau seperti ACT, Rumah Zakat Bu ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada nanya, Ibu Mas Dimas, ini lembaganya udah resmi belum atau gimana gitu kan? Kita alhamdulillah sudah ada yang pertama nih Bu, SK Kementerian Hukum dan HAM seperti itu Bu ya. Jadi insya Allah kita udah resmi dan legal Bu ya gitu. Nah, salah satu program kita di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum Bu. Nah ini Bu, logo Tersenyum Bu. Yang ada daunnya lagi senyum itu Bu ya. Nah, Tersenyum itu juga singkatan nih Bu. Tersenyum itu singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka Bu. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, di mana tersenyum ini Bu, kita mempunyai 3 hal lah Bu, atau 3 komponen. Yang pertama ada Go Green, Go Health, kedua ada Go Green, yang ketiga ada Go Berkah. Nah, ini apa Mas Dimas gitu? Go Health itu hidup sehat Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu di sini nih, kalau pakai minyak jelantah Bu, pakai minyak jelantah, itu biasa berapa kali Bu? Coba jawab sendiri Bu. Ya, kadang kalau sekali 2 kali ya nggak apa-apa Bu ya. Tapi sampai 5 kali, 10 kali, sampai 100 kali itu kan udah nggak sehat Bu ya. Kenapa? Karena minyak jelantah itu ada senyawa karsinogenik Bu. Itu nanti bisa memicu penyakit kanker Bu ya gitu. Ya walaupun enak sih Bu, goreng ikan, goreng ayam pakai minyak yang hitam-hitam bekas bumbu-bumbu itu enak Bu. Tapi itu nggak sehat Bu ya gitu. Nah kedua itu Go Green Bu. Ini Go Green atau hidup ramah lingkungan Bu. Ibu-ibu di sini Bu, kalau minyak jelantah nih Bu, dibuangnya biasa kemana Bu? Atau beberapa di Kelurahan Tebet Timur ada yang sudah mengumpulkan Bu ya. Tapi kebanyakan Bu, ibu-ibu yang belum tahu atau yang di luar sana, minyak jelantahnya itu dibuang Bu. Dibuangnya kemana? Ke selokan atau ke got, gitu Bu ya. Nah, padahal kan minyak jelantah kalau dibuang ke selokan atau ke got itu bisa menyebabkan banjir Bu ya. Kasihan nanti ketika musim hujan, salurannya mampet, malah penyebab banjir gitu Bu. Nah, makanya minyak jelantahnya jangan dibuang Bu ya, gitu. Yang ketiga Go Berkah Bu, ini Bu yang paling beda Bu. Ini yang paling beda. Kenapa? Ibu-ibu di sini Bu, saya tanya Bu gitu. Coba jujur Bu, kalau sedekah biasa menggunakan apa Bu? Kebanyakan pasti menggunakan uang Bu ya. Sedekah menggunakan uang gitu, atau sedekah menggunakan barang-barang yang masih kita perlukan Bu. Nah, kita di sini mengajak ibu-ibu sekalian masyarakat Bu untuk sedekah menggunakan limbah Bu. Salah satunya limbah minyak jelantah Bu. Seperti itu ya. Kadang kita sedekah ya 5.000 10.000 aja mikir-mikir Bu ya gitu. Ini sedekah menggunakan limbah minyak jelantah gitu. Nah, hampir berjalan 2 tahun ini Bu, program Kampung Tersenyum yang sedekah minyak jelantah Bu. Ternyata kita melihat nih kondisi saat ini, biar ibu-ibu juga tahu Bu ya, gimana sih kondisi saat ini.
Nah, pertama nih Bu, yang paling atas Bu. Rata-rata Bu, per bulan saja, per bulan di Jakarta Selatan itu ada 14.000 liter. 14.000 liter minyak jelantah yang terkumpul. Bayangin Bu, 14.000 liter Bu. Itu kalau dikumpulin Bu, banyaknya bisa buat ikan lele Bu. Kolam ikan lele, beneran. Banyak soalnya Bu. 14.000 liter. Nah, dari 14.000 liter ini Bu, rata-rata dana sedekahnya tuh 500 juta Bu yang terkumpul Bu. 500 juta, bayangin lagi Bu. Per bulan 500 juta. Kapan lagi Bu sedekah 500 juta per bulan? Kadang kita sedekah 50.000 aja mikirnya 2 keliling Bu ya, 7 keliling gitu. Ya udahlah, ada uang 50.000, gak usah disedekahin lah besok aja. Tiba-tiba besok malah kebeli apa Bu? Telur, gula, beras Bu ya, teh pucuk dan lain-lain Bu. Nah, kita ngajak nih sedekah 500 juta per bulan Bu. Nah, dari semua kelurahan Bu ya. Jadi di Jakarta Selatan itu izin Bu ada 65 kelurahan Bu. 65 kelurahan. Di mana kita menyebut ada yang mengumpulkan minyak jelantah lebih dari 30 tong atau 30 jerigen yang 18 liter Bu ya, yang kecil yang 18 liter, itu ada 10 kelurahan Bu. 10 kelurahan. Yang belum optimal, kita kan belum optimal, kenapa? Karena mengumpulkannya masih antara 10 sampai 30 jerigen Bu. Itu ada 37 kelurahan. Nah, yang tidak optimal Bu atau yang belum mengumpulkan itu adalah 18 kelurahan. Walaupun Ibu sosialisasi waktu awal dulu di tingkat semua kelurahan itu sudah Bu. Jadi dulu sudah pernah semua kelurahan disosialisasikan. Nah, cuman karena memang ada yang perlu dioptimalkan, makanya kita adanya pertemuan saat ini Bu. Gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi nih Mas Dimas gitu? Kenapa Bu ini bisa terjadi? Karena di sini kita menemukan 3 kendala Bu. Gitu. Ya, kendalanya apa aja? Pertama nih Bu ya. Kendala pertama. Koordinasi dengan PIC. PIC itu penanggung jawab Bu ya. Person in charge atau penanggung jawab yang belum optimal. Kenapa belum optimal Mas Dimas? Gini Bu. Karena program ini biasanya dipegang oleh 2 Bu. Kalau enggak 1 orang. Pertama kasih ekbang, kedua langsung lurah. Kasih ekbang atau lurah. Nah, bayangin Bu, kasih ekbang atau lurah ini yang 1 orang ini buat sendiri ini, dia yang jemput iya, yang sosialisasi iya, yang pendekatan keluarga iya, yang koordinasi iya gitu Bu, dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kita mau mengajak ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu PKK yang ada tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Tebet Timur. Untuk apa? Untuk pendekatan keluarganya dari ibu-ibu PKK. Untuk penjemputan dan koordinasi itu tetap nanti bersama kasih ekbangnya, kan kasihan juga Bu ya. Kalau ibu-ibu mau ngangkat minyak jelantah 18 liter ibu-ibu. Jadi biarin PPSU-nya aja yang jemput Bu. Ibu-ibunya yang pendekatan keluarganya aja yang ngumpulin. Nah, yang kedua Bu, tingkat partisipasi RW yang belum maksimal Bu. Kenapa? Karena di Jakarta Selatan itu ada sekitar 600 RW Bu, 600 RW. Yang baru bergabung itu baru 60 RW Bu, baru 10%. Walaupun di setiap kelurahan tuh ada perwakilannya Bu ya, satu-satu. Gitu. Nah, ini yang mau kita tingkatkan juga Bu nanti, yang mau kita optimalkan bahasanya Bu, yang mau kita tingkatkan. Nah, yang ketiga itu ruang lingkup minyak jelantah yang belum terimplementasi dengan baik. Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, antara kecamatan, kelurahan, dan RW itu kadang masih ada tumpang tindih Bu, pengumpulan minyak jelantahnya. Contoh, saya misalnya warga nih, saya sedekah minyak jelantah ke kecamatan Bu. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas kok kamu nggak sedekah minyak jelantah sih? Saya sudah Bu ke kecamatan, kenapa nggak ke kelurahan? Kenapa nggak ke RW? Nah seperti itu Bu. Bu ya. Nah ini kendala ini Bu. Nah ibu-ibu, 3 kendala ini kemarin yang kita bawa ke Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan 3 solusi, Bu. Alhamdulillah 3 solusi. Nah, ini Bu. Solusi optimasi kampung tersenyum. Oh ya, Ibu tenang aja Bu ya. Nanti untuk materinya akan saya berikan Bu. Materi dan rekaman Zoom meeting ini. Jadi kalau ditonton ulang masih bisa Bu ya. Materi dan rekaman ini saya akan berikan. Gitu. Jadi nanti Ibu-ibu kalau ketinggalan bisa lihat di PPT yang akan saya berikan nanti Bu. Gitu. Nah, dari 3 kendala tadi Bu ya, kita mendapatkan 3 solusi Bu hasil diskusi. Yang pertama solusi apa? Menunjuk anggota PKK untuk menjadi PIC Bu atau penanggung jawab. Nah jadi mohon izin nih Bu, nanti dari Kelurahan Tebet Timur akan ada 1 penanggung jawab Bu dari PKK-nya. PKK bisa dari PKK atau langsung dari Pokja 3-nya Bu, terserah. 1 perwakilan dari PKK Kelurahan Tebet Timur. Untuk apa? Untuk koordinasi Bu nanti. Koordinasi bareng saya seperti itu. Nah yang kedua nanti yang akan kita lakukan itu pengumpulan data Bu. Data apa yang Mas Dimas mau dikumpulin? Kalau khusus untuk kelurahan, Bu, itu datanya untuk apa? Data yang mau dikumpulin, data kelurahan yang sudah bergabung sama yang belum bergabung, Bu.
Gitu. Jadi nanti kalau RW udah bergabung mana, RW belum bergabung mana. Nah, yang ketiga nanti ada pembagian ruang lingkup pengumpulan minyak jelantah. Jadi kecamatan apa, kelurahan apa, RW apa gitu. Gitu, Bu ya. Nah, Mas Dimas, kita udah tahu nih Rumah Sekutup itu siapa, programnya apa, kondisi saat ini. Oh, ternyata hampir 2 tahun gini kondisinya ya. Kendalanya apa dan solusinya apa. Nah, Mas Dimas, terus kita ke depannya mau ngapain? Nah, ini Bu, inti yang mau saya bicarakan, Bu. Ke depannya kita mau ngapain? Gitu. Nah, di sini saya sudah buatkan, Bu, rencana 3 bulan program, Bu. Jadi 3 bulan ke depan kita udah tahu, Bu, mau ngapain. Jadi bukan masih ngeraba-raba, Bu, ya. 3 bulan ke depan kita udah tahu mau ngapain. Ya, Bu ya. Mohon izin sebentar, Bu ya. Saya jelaskan, Bu. Nah, di sini saya buat, Bu, timeline optimasi program Kampung Tersenyum. Jadi ada timeline-nya, Bu ya. 3 bulan ke depan mau ngapain. Nah, mungkin di sini ada banyak sedikit tulisan, Bu ya, tapi saya jelaskan, Bu, tidak apa-apa. Di sini ada bulan nih, Bu. Bulan, di sini ada Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Bu. Di bulan Mei, alhamdulillah ini kegiatan, Bu ya. Kita udah melakukan 3 kegiatan, Bu. Pertama, kita sudah koordinasi pertama bersama PKK Kota dan Sudin LH, Bu. Jadi waktu itu ini yang ada rapat waktu itu, Bu ya, di bulan Maret. Kita rapat bersama Ibu PKK Kota dan juga Wali Kota Jakarta Selatan, Bu. Gitu. Alhamdulillah untuk membantu solusi yang kita carikan tadi. Yang kedua, kita menandatangani surat tindak lanjut program, Bu. Jadi alhamdulillah, Bu, bersama PKK Kota, kita sudah ada surat tanda tangannya, Bu, surat kerjasamanya. Nomor suratnya sudah keluar, gitu, Bu ya. Nah, mungkin ini, Bu, webinar umum seluruh Pokja 3 PKK Jakarta Selatan. Yang ini tanggal 28 sama 30 apa kalau salah, Bu. Mungkin di sini Ibu ada yang ikut, Bu ya. Seluruh Pokja 3 PKK Jakarta Selatan. Ini, Bu, di bulan Mei kita udah melakukan 3 hal ini, Bu. Nah, di bulan Juni, Juli, dan Agustus ngapain, Mas Dimas? Di bulan Juni dan Juli alhamdulillah itu kurang lebih sama, Bu. Kita akan menunjuk PIC dan pengumpulan data. Ya, jadi menunjuk penanggung jawab di setiap kelurahan dan kecamatan dan mengumpulin data. Data apa? Data yang tadi, Bu. RW mana yang udah bergabung, mana RW yang belum bergabung. Nanti setelah itu di bulan Agustus kita akan melakukan MONEF namanya atau evaluasi, Bu ya. Kita nanti akan evaluasi bareng-bareng, Bu, bersama PKK Kota di kantor Wali Kota Jakarta Selatan atau bahasa pemerintahan itu MONEF, monitoring dan evaluasi. Nah, Mas Dimas, terus kalau mau kita mengoptimalkan nih, bagaimana Mas Dimas? Gitu, mengoptimalkan program Kampung Tersenyum ini gitu. Nah, makanya di sini ada pengoptimalan implementasi program Kampung Tersenyum, Bu ya. Yang pertama pasti kita lakukan tuh edukasi, Bu. Pasti. Kayak gini yang kita lakukan di Zoom ini, Bu, kita sharing, Bu ya. Ini namanya edukasi. Nah, setelah edukasi harapannya apa, Mas Dimas? Setelah edukasi harapannya, Bu, Ibu-ibu PKK Kelurahan Tebet Timur itu mulai mengumpulkan minyak jelantah, Bu. Di lingkungan Ibu masing-masing. Bisa dikumpulin di wadah kecil dulu, Bu, di botol aqua, kaleng kongguan dan atau sebagainya, Bu ya. Nanti setelah misalnya minyaknya terkumpul di wadah kecil, nanti akan dipindahkan ke jerigen yang seperti ini, Bu, yang 18 liter. Jerigennya, Bu, itu insya Allah akan kita siapkan, Bu. Ya, jadi kita yang menyediakan, jadi PKK kelurahan itu tidak perlu membeli lagi. Nanti kita akan siapkan jerigen yang 18 liter dan juga pasti ada stikernya, Bu ya. Stiker Rumah Sosial Kutubnya gitu. Nah, minyaknya dikumpulkan di jerigen, nanti setelah penuh, Bu, itu akan dilakukan penjemputan oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu. Penjemputannya bagaimana, Mas Dimas? Penjemputannya, Bu, kalau kita tidak ada batas waktu, tapi kita ada batas minimal, Bu. Minimal 5 jerigen. Jerigen yang 18 liter, Bu ya. Minimal 5 jerigen. Berapa lama? Bebas, Bu. Ibu mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, atau 1 bulan, itu bebas. Kita tidak memberikan batasan waktu, tapi kita memberikan batasan minimal penjemputan 5 jerigen, Bu ya. Dijemputnya di mana, Mas Dimas? Bisa di kelurahan atau bisa di RW, Ibu-ibu. Bisa di kelurahan atau RW. Gitu. Bisa nanti, Bu ya, ibu-ibu RW di wilayah di RW itu ngumpul minyak jelantah, nanti minta tolong PPSU, Bu. Gitu. Karena kita sudah kerjasama juga sama Sudin Lingkungan Hidup, Bu ya. Gitu. Bisa dikumpulkan di RW, nanti dijemput sama PPSU-nya ke kantor kelurahan. Atau bisa juga dijemput ke RW-RW, Bu. Ke RW-RW masing-masing. Bisa, asalkan tadi, Bu, pertama, syarat yang pertama itu bisa diakses mobil, Bu. Bisa diakses mobil, karena nanti yang menjemput itu dari mobil, Bu ya. Bukan motor, karena kan berat juga, Bu ya. Kalau misalnya 5 jerigen, wah naik motor, nah kempot, Bu, bannya. Nah, terus minimal penjemputannya gimana? Nah, kalau di RW agak sedikit berbeda, Bu. Nggak apa-apa, Bu, kalau di RW 1-2 jerigen aja. Tapi, langsung banyak RW, Bu. Misal, Bu, ini hari Kamis, misalnya hari Jumat, Bu, besok. RW 1 mau dijemput sama RW 1, 2, 3, 4, 5 dijemput nih, Bu. Tapi
Nggak nyampe 5 semua, misalnya cuma satu boleh. Yang penting total keseluruhan di RW itu 5 jerigen, Bu. Itu kalau langsung ke RW, Bu ya. Gitu. Jadi boleh RW itu 1 2 nggak apa-apa, tapi minimal 5 jerigen banyak gitu. Nah, yang terakhir, mungkin di sini Ibu nanya, Bu ya, Mas Dimas, kita ngumpulin minyak jelantah, untuk apa minyak jelantahnya? Jangan-jangan nanti malah dijernihin jadi minyak curah gitu. Nah, kalau kita nggak kita jadi minyak curah, Bu, tapi kita jadikan biodiesel, Bu. Atau bahan bakar untuk mobil besar. Mobil-mobil besar, Bu, kayak tronton, truk gitu, Bu ya, Fuso dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Dan juga kita proses pengubahannya nggak di Indonesia, Bu, tapi kita kirim ke negara yang namanya negara Jerman, Bu. Itu di benua Eropa, Bu, bukan di Indonesia, Bu. Jauh, Bu ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini proses implementasinya, Bu ya, gitu. Untuk kalau misalnya mau bagaimana kita mengoptimalkan. Nah, Mas Dimas, dari tadi kita ada bicara sedekah kan, Mas Dimas ya. Ada dana sedekah 500 juta per bulan, itu dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sini, Bu. Gitu. Kita namanya ada konsep sharing sedekah, Bu. Bahasa sederhananya, Bu, itu ada uangnya, Bu. Jadi per yang 18 liter ini, Bu, itu ada uangnya. Cuman saya nggak mau nyebut ada uangnya, Bu. Kenapa? Pertama, ini yang mau saya tekan ke Bu. Kita akadnya atau perjanjiannya, Bu, ini untuk sedekah. Bukan jual beli, Bu ya. Jadi kami atau saya tidak membeli minyak jelantah dari Ibu, dari masyarakat, tapi mengajak masyarakat untuk bersedekah. Yang kedua, minyak jelantah di 1 jerigen ini, Bu, itu bisa dari banyak warga, Bu. Bisa jadi dari 10 warga, dari 20 warga, bahkan dari 1 kelurahan, Bu ya, gitu. Karena ini minyaknya bareng-bareng, makanya ini kan sedekah, Bu ya, bukan jual beli antar individu seperti itu, Bu. Nah, makanya kami sebutnya itu konsep sharing sedekah, Bu. Di mana sedekahnya tuh per 18 jerigen, Bu, per 18 liter, maaf. 18 liter yang 1 jerigen per jeri itu ada 135.000 dana sedekahnya. 135.000. Nah, di mana nanti ini kita bagi dua, Bu. 60%, 40%. 60% atau 81.000 itu akan dikelola oleh tim penggerak. Di sini kita khususkan kelurahan, Bu. Bisa nanti PKK-nya, bisa nanti Kasekbang, atau misalnya nanti lurahnya. Cuma kan kalau di sini PKK-nya, Bu ya, gitu. Jadi nanti 81.000 itu akan kita kembalikan ke kelurahan, Bu. Gitu. Nah, yang 40%-nya itu akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub atau kita 54.000. Nah, ini Bu yang mau saya sampaikan, Bu. Inti dari sebenarnya slide ini adalah inti dari materinya, Bu. Kenapa? Karena harapan kami, Bu, yang 81.000 ini kan sedekah, Bu ya, sedekah. Harapannya dikembalikan ke masyarakat untuk apa? Untuk program pemberdayaan, Bu. Program pemberdayaan. Jadi bukan untuk jual beli antar individu. Maksudnya apa, Mas Dimas? Maksudnya uang ini ya 81.000, Bu, digunakan untuk program pemberdayaan, misalnya, Bu, gotong royong. Misalnya santunan yatim, misalnya sedekah pangan di hari Jumat, atau misalnya sekarang mau pengadaan aset, Bu. Pengadaan aset misalnya masker, Bu ya. Atau misalnya untuk posyandu misalnya, Bu, untuk cek kesehatan gratis bebas, Bu. Nah, seperti itu, Bu ya. Jadi 81.000 dikembalikan ke masyarakat untuk program pemberdayaan, Bu. Bukan untuk dikembalikan ke individu, Bu ya, harapan kami. Nah, sama, Bu, yang 40% atau 54.000 di Rumah Kutub itu juga kita salurkan, Bu. Berupa program-program tadi. Cuman kita fokusnya tidak di Jakarta, Bu. Kita fokusnya di daerah 3T yang ada di Indonesia, Bu. Contoh NTT, NTB, Kalimantan, Bu ya, dan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya, Bu, gitu. Nah, hari ini aja tim kami, Bu, ada di NTT, Bu. Buat wakaf sumur. Jadi di sana kesulitan air, mereka mandi, bayangin, Bu, seminggu cuma 2 kali mandi, Bu. Karena susah air, Bu. Bayangin mandi 2 kali seminggu, Bu ya. Gitu. Mandi aja susah, apalagi untuk minum, Bu, untuk nyuci. Nah, karena susah air, kita buatkan sumur di sana, Bu, biar lebih mudah. Nah, seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya, Bu ya. Mas Dimas, ini saya punya rekomendasi penggunaan dana sedekah, Bu. Rekomendasi penggunaan dana sedekah. Mas Dimas, kalau kita misalnya nih mau ngambil untuk operasional dari 81.000 tadi, boleh nggak, Mas Dimas? Karena kan kadang kita ya untuk turun ke lapangan perlu uang capek, Bu ya, untuk segala macam, bahkan untuk bensin, untuk beli teh pucuk, Bu ya, untuk beli es teh manis gitu. Boleh, Bu, diambil untuk operasional. Nah, ini maaf, ini hanya PKK kelurahan, Bu ya, gitu. PKK kelurahan dapat 81.000. Misalnya kalau digunakan untuk operasional, bolehlah, Bu, 20.000, Bu, diambil. 20.000 untuk operasional, Bu ya.
Misalnya untuk beli bensin dan lain sebagainya. Nah, yang 61.000-nya, Bu, ya, itu harap kami digunakan untuk program penyaluran, Bu. Ya, yang ada di wilayah masing-masing, yang ada di wilayah RW masing-masing, Bu, gitu. Jadi biasanya gini, Bu, minyak jelantah dikumpulkan itu nanti untuk program pemberdayaan yang ada di wilayah masing-masing, di kelurahan atau RW masing-masing, Bu. Seperti itu, Bu, ya. Nah, cuma di sini kalau di kelurahan ada yang berbeda, Bu. Nah, di sini, Bu, sudah saya orainin, Bu, ya. Ada namanya Asnaf Fisabilillah. Itu di Rumah Sekutu ada 40%, Bu, atau 54.000. Sama, Bu, untuk kita ambil operasi 10.000, program penyaluran 34.000. Nah, Asnaf Fisabilillah ini apa? Asnaf Fisabilillah ini untuk PKK kelurahan, Bu. Jadi nanti per dirijen itu PKK kelurahan akan diberikan 10.000, Bu. Per dirijen. Jadi kalau nanti PKK kelurahan mau turun ke lapangan segala macam gitu bisa dari sini. Kenapa sih Mas Dimas PKK kelurahan dapat 10.000? Nah, setelah ini saya jelaskan, Bu, setelah slide ini. Tapi secara keseluruhan seperti itu, Bu, ya. 81.000 yang ada di kelurahan itu untuk operasional dimulai diambil 20.000, penyalurannya 61.000, Bu. Itu. Nah, nanti setiap dirijennya PKK kelurahan akan dapat 10.000. Kenapa Mas Dimas bisa dapat? Nah, di sini, Bu, saya izin jelaskan, Bu, ya. Karena ada area penghimpunan, Bu. Area penghimpunan minyak jelantah. Di sini ada PKK kelurahan, Bu. PKK kelurahan tuh kenapa dapat 10.000 lagi? Karena memang tugasnya double, Bu. Beda sama kecamatan. Kalau kecamatan itu nggak dapat 10.000 lagi, Bu. Gitu. Dan area penghimpunannya beda-beda juga. Mereka lebih besar. Di hotel segala macam gitu. Nah, PKK kelurahan itu punya peran penting, Bu. Yaitu monitor, controlling, dan supporting. Apalagi situ Mas Dimas gitu loh. Baru gitu kata-katanya. Monitoring ini bahasa sederhananya nanyain, Bu. Ngechat. Contoh. RW 1 udah ngumpulin belum? RW 2 monitor udah ngumpulin belum? RW 3 monitor udah ngumpulin belum? Gitu, Bu. Itu monitor, Bu, ya. Nah, kalau controlling seperti apa? Controlling kedua ini mikir sedikit, Bu. Contoh, di bulan Juni RW 1 ngumpulin 10 dirijen, Bu, 10. Tiba-tiba di bulan Juli, bulan depan itu ngumpulin cuma 5 dirijen, Bu. Kan berkurang 5, Bu, ya. Nah, nanti PKK kelurahan, Bu, yang ngontrol. Kenapa berkurang? Ada apa? Kendalanya ada apa? Segala macam. Nah, yang terakhir itu ada supporting, Bu. Supporting ini kalau misalnya di RW Ibu mau ada sosialisasi, Bu. Kalau misalnya ibu-ibu PKK bisa, nggak apa-apa, Bu. Turun langsung ke lapangan. Nah, tapi tenang aja, Bu. Sebenarnya 3 hal ini akan juga dibantu oleh Rumah Sosial Kutub, Bu. Nanti setelah ini kita akan buat grup, Bu, ya. Gitu. Untuk apa? Nanti di grup itu akan Rumah Sosial Kutub akan bantu monitor, Bu. Akan bantu kontrol dan juga akan bantu supporting, Bu. Jadi nanti akan kita tanyain juga, akan kita kontrol juga, akan kita support. Jadi kalau misalnya nanti, Bu, di RW Ibu dan di RW 1 misalnya, mau ada sosialisasi minyak jelantah, itu bisa manggil Rumah Sosial Kutub, Bu. Nanti insya Allah saya juga bisa bantu untuk jadi pemateri, Bu, di situ. Kalau ibu-ibu mau sendiri bisa, kalau mau manggil saya juga bisa gitu. Nah, nanti juga PKK kelurahan, Bu, akan memberikan laporan kepada kecamatan setiap bulan, Bu. Nah, tenang aja, Bu, untuk pelaporan sudah saya buatkan, Ibu. Jadi nanti tinggal diisi aja, Bu, ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu repot-repot lagi, Bu, gitu. Nanti bisa difotokan, dikirim ke kecamatan. Nah, laporan dikirim ke kecamatan ini, Bu, nanti akan kita evaluasi setelah 3 bulan, Ibu-ibu. Gitu, Bu, ya. Ini PKK kelurahan. Nah, kalau PK wilayah gimana, Mas Dimas? PK wilayah itu mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini, Bu. Rumah tangga, Bu, ya. Bisa door to door, UMKM dan pedagang. Nah, PKK kelurahan itulah yang memonitor 3 ini, Bu. Jadi PKK kelurahan di RW 1 2 3-nya bisa ada segala macam. Nanyain di rumah tangga gimana, di UMKM gimana, di pedagang gimana pengumpulan minyak jelantahnya seperti itu, Bu, ya. Nah, di sini saya ngasih saran sedikit, Bu. Kalau di beberapa kelurahan lain, Bu, ada yang mengumpulkan minyak jelantah itu sudah ditentukan waktunya, Bu. Ketika lagi jentik, lagi ngecek jentik nyamuk. Jadi ketika kadar jumantiknya turun, sekalian mereka ngelihat jentik nyamuk, sekalian ngecek juga minyak jelantahnya seperti itu. Nah, ataupun kalau misalnya ibu-ibu sekalian mau ada strategi lain nggak apa-apa, Bu, gitu. Ya. Nah, di PKK wilayah atau RW sektornya ini, Bu, ya. Nanti juga akan mengirimkan PKK wilayah itu akan mengirimkan minyak jelantah setiap bulan ke PKK kelurahan, Bu. Formatnya juga sudah ada, Bu. Sudah saya buatkan. Nanti izin terakhir saya tampilkan sedikit, Bu, ya. Seperti itu. Nah, karena lihat, Bu, peran PKK kelurahan itu lumayan penting, Bu, ya. Makanya PKK kelurahan itu dapatnya 10.000 tadi, Bu. Plus 10.000 tadi. Seperti itu. Nah, itu aja, Bu. Pemaparan materi dari saya, Bu, ya. Singkat, Bu, ya. Gitu. Nggak nyampe setengah jam, gitu. Ini masih jam, ya sebelum jam 3. Selesai, insya Allah. Gitu. Terima kasih, Bu, ya. Oh ya, Bu, mohon izin, Bu, saya mau menunjukkan format untuk ngumpulin datanya, Bu, ya, gitu. Nah, ini format pengumpulan data. Tenang aja, Bu, ini sudah saya buatkan. Nanti bisa saya kirim. Ini cuma saya mau tunjukin aja, Bu. Format pengumpulan data ini di lampiran, Bu, ya.
Nah, kurang lebih nanti di kelurahan tuh formatnya seperti ini, Bu. Bahwa pengumpulan data kelurahan. Ada nama kelurahannya, Bu. Misalnya di sini Tebet Timur, Bu ya. Nama PIC-nya atau nama penanggung jawabnya siapa, Bu? Dari PKK tadi. Bisa dari PKK atau dari Pokja 3-nya, Bu ya. Nomor HP-nya berapa? Nah, di sini, Bu, nanti data. Jumlah UMKM-nya berapa? Gitu. RW aktifnya berapa, RW tidak aktifnya berapa. Seperti itu, Bu ya. Nanti di data misalnya jumlah UMKM ada 10. RW aktifnya ada 10, ininya bisa ada 15 seperti itu, Bu. Nah, nanti di data, Bu, UMKM-nya di sini. Misalnya UMKM 1 misalnya Pak Didin, penjual gorengan misalnya. Nanti berarti Pak Didin penjual gorengan, bentuk UMKM-nya, Bu. Di sini ada bentuk UMKM, bisa warteg, gorengan, pecel dan lain sebagainya, Bu ya. Misalnya Pak Didin, berarti nanti jual gorengan, nama pelanggan Pak Didin, nomor HP-nya berapa. Nah, PKK kelurahan, Bu, hanya mendata, Bu ya. Hanya mendata data ini. Untuk yang menghubungi nanti dari rumah sosial Kutub, Bu, tenang aja. Jadi ibu-ibu nanti dari kelurahan itu nggak usah repot-repot, Bu. Yang akan menghubungi itu dari rumah sosial Kutub. Gitu. Nah, ini kalau untuk RW-nya, Bu. Kalau tadi kan UMKM-nya, ini untuk RW. Nanti data juga, Bu, RW-nya ya. RW 1 misalnya RW 1 siapa? Statusnya apa, Bu? Aktif apa tidak aktif? Udah ngumpulin mencegah lantai atau belum? Nama ketua RW siapa? Nomor HP-nya berapa? Nanti ini yang akan kita hubungin juga, Bu. Gitu. Jadi PKK kelurahan hanya mendata yang menghubungi rumah sosial Kutub. Seperti itu, Bu ya. Itu aja, Bu. Pemaparan materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Boleh? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Atau ini, Bu ya. Ini ada nomor saya, Bu. Nanti nggak apa-apa, nomor bisa saya ketik, Bu. Oke. Bu Ibu. Ibu-ibu. Mungkin ada yang mau tanya. Nah. Mohon maaf, Mas, saya mau nanya, bukan Iya, nanti nanya materi. Saya pengen nanya ke teman-teman, apakah Hmm. dari perwakilan RW ini ada apa enggak ya? Nah, itu Karena sebenarnya, Bu. karena kita pengennya setiap RW itu ada perwakilannya biar mereka tahu apa namanya sampai lah, biar sampai apa yang disampaikan oleh Mas Dimas ini sampai ke terutama ke pihak RW, misalkan ketua Poktannya atau ketua Dawisnya, untuk disampaikan ke masyarakat yang ada di wilayahnya RW tersebut. Kira-kira teman-teman ada setiap RW ada yang hadir apa enggak ya? Coba mohon maaf dari RW 1 mungkin tolong di Ada Bu Rini. Ada ya, Bu. Oh iya, Bu Rini. Selamat sore, Bu. Sehat ya, Bu ya. Amin. Untuk RW 2 paling tidak ada 1 orang atau 2 orang. Ada, Bu, RW 2. hadir. Ada hadir. Oh ya, makasih. Makasih, Bu. RW 3? Sama-sama. RW 3 ada yang hadir apa enggak ya ini ya? Dari RW 3 mungkin Bu Rita, mungkin Bu Wati atau yang lain yang mewakili, nggak ada ya RW 3? RW 3 kayaknya belum ada ya, Bu ya? Ada Tresno. RW 4 Ada. Iya, Bu, makasih Bu Siti Barka. Ya. Makasih Bu ya, sama Bu Ayu ya, RW 4. Iya. Makasih Bu hadir, makasih. RW 5 Mbak Melisa. Mbak Melisa sebagai pengurus. Yang penting ada. RW 4, RW 5, kemudian RW 6. RW 6 ada nggak ya yang mewakili ya? RW 6 belum. RW 3 tadi nggak ada, RW 6 kali ada siapa ya? Mungkin dari RW 6 ketua Dawisnya siapa ya RW 6 ya, Mbak Mel? Apa enggak ketua Dawis? Mbak Wati. Mbak Wanti, Bu. Mbak Wanti ada enggak Mbak Wanti? Enggak ada ya? Nggak ada di sini sih, Bu. Pokja 3 RW 6 siapa ya, Ibu? Poktantikanya siapa Bu Retno? RW 6. Enggak apa ya? Ya udah, berarti RW 3 sama RW 6 enggak ada ya? RW 7? RW 7? Ada, Bu. RW 7 ada, Bu, saya. Oh iya ya Bu, makasih Bu. Bu, boleh ini sama Mas Dimas nggak? Iya, nanti sebentar aku hanya mau absen dulu sebentar. Oh Bu. ya. Habis ini ya.
Ya, RW Bu. 7 ada, RW 8 ada, RW 8 Mbak Retno sama siapa ya? RW 8 saya doang deh, Bu. Oh ya udah, pokoknya yang penting ada, nanti kan bisa disosialisasikan ke warga. RW 9 Bu Inar? Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. makasih. Yuk, makasih. RW 10 Mbak Yati? Ada Bu Nurul, Tuti, Mbak Lilis. Mbak Mbak Lilis Lilis, ada semua iya, tuh. makasih Aden, RW makasih. 10. Absen jadi dua aku. Sip, terima kasih Mbak Lilis. RW 11 Siapa Mbak tuh, Kak? Kiki. Udah ngisi itu juga. Hadir, Mbak Kiki Bu. ada Mbak Kiki? Halo Mbak Kiki, ada Iya, nggak? hadir, Ibu. Oh Hadir. ya udah. Alhamdulillah, Ya. yang intinya setiap RW kita ada yang hadir, terkecuali RW 3 sama RW 6 yang nggak hadir ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyampaikan ke beliau, terutama Pokja 3, untuk menyampaikan ke Poktan 3 dan Ketua Dawis RW 3 dan RW 6 mudah-mudahan. Hanya itu, Ya. nanti silakan dilanjutkan untuk tanya jawab ke Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Oke, Silakan siap. dilanjutkan. Yuk. Iya, Ibu. Makasih, Bu. Makasih. Ya, bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak, kalau misalnya kita mau minta bahannya dari Mas Dimas dikirim ke email, boleh nggak, Mas? Oh, bisa Bu, bisa saya kirim Ya, email. nanti Ah, karena kan cepat tadi Mas Dimas ya kurang ini nangkep oh, saya. oke, siap-siap. Kalau ada yang kurang dijelas juga bisa Bu, saya jelaskan kembali Bu gitu. Tadi tuh kalau nggak salah saya dengar ada minimal penyetorannya. Mm-mm. Minimal penyetorannya kan berapa? 18 liter ya. Yang 18 liter minimal 5 jerigen Bu. Minimal 5 dirijer itu per bulan atau per waktunya berapa lama? Bebas Bu. Kita tidak menentukan Oh. mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mau 1 bulan bebas Bu. Gitu. Oh gitu. Hmm. Jadi minimal penyetoran 5 jerigen ya. Hmm. Gitu. Oh, waktunya tidak terbatas. Mm-mm. Terus oh iya baik. Iya. Tadi kurang lebih berapa 5 jerigen itu 18 liter ya Mas? Ya 18 liter Bu ya. Jerigen 18 liter. Kalau sepengalamannya Mas Dimas itu biasanya ibu-ibu ngumpulin segitu banyak berapa lama tuh Mas? Kita Tergantung Bu. target kan kalau misalnya itu kan bisa diberitahu gitu kan, mungkin mereka lebih misalnya masaknya lebih banyak atau lebih cepat. Oke. Nah itu minyak jelantahnya itu pokoknya minyak jelantah udah warnanya udah berubah, berarti itu kategorinya ya Mas ya. Oke, siap. Iya baik. Oke, siap. Ada 2 pertanyaan Bu ya. Mohon izin saya jelaskan Bu gitu. Yang pertama tadi Mas Dimas, kira-kira kalau ada nggak di kelurahan lain atau di tempat lain itu 1 jerigen berapa lama ngumpulinnya gitu. Yang kedua nih yang keren, itu minyak jelantah yang dikumpulin minyak jelantah yang seperti apa Mas Dimas? Gitu kan Bu ya? Apakah yang hitam, apa yang bening gitu. Nah, saya yang pertama dulu Bu. Yang pertama 1 jerigen nih Bu. Biasanya kalau kita kasih ke satu rumah Bu, memang lama Bu. Lama bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 3 bulan Bu. Tapi biasanya kita akan berikan 1 dirijen itu per RT Bu. 1 dirijen per RT. Itu seminggu Bu, bisa insya Allah penuh Bu. 1 RT seminggu 18 liter. Bisa Bu. Itu. Atau bisa juga kita taruh di 1 RW 1 dirijen Bu, bisa gitu. Ya untuk dirijen yang itu nanti kita yang siapkan, berapa banyak itu bebas. Kalau di kelurahan Bu, saya ambil contoh Bu yang 1 Bu, 2, 3 lah Bu. Di kelurahan Pondok Labu Bu, 1 minggu itu bisa 30 jerigen Bu. 1 minggu 30 jerigen. Kalau di kelurahan Jagakarsa 1 minggu itu kurang lebih sekitar 20-an Bu, 20, 25 gitu Bu. Di Cilandak Barat 1 minggu itu kurang lebih ada 15-an gitu Bu, 15 sampai 20 gitu. Itu Bu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bu, dengan menggunakan pola yang sama Bu, 1 minggu itu insya Allah bisa Bu lebih dari 1 dirijen sebenarnya. Gitu. Tapi memang mereka tadi Bu ngambil minyak jelantahnya ketika sekali jentik nyamuk. Itu atau misalnya di sini ada program PKK yang ada nggak yang berbarengan sama ke masyarakat, nanti bisa dibarengin di situ Bu. Jadi seperti itu Bu ya, rata-rata ya antara ya 10 sampai 20-an ada Bu seperti itu. Tapi ada juga Bu yang terkadang 1 bulan itu 1 RW Bu mengumpulkannya 2 dirijen, 3 dirijen. Ada Bu. Ada yang seperti itu. 1 RW, 1 dirijen. Itu bisa dijemput nggak Mas Dimas?
kalau kondisi seperti itu sebenarnya bisa dijemput, Bu. Kan nggak nyampe 5, Bu ya. Tadi kan saya bilang minimal 5 dirijen. Nah, bagaimana kalau satu RW misalnya dia 2 dirijen doang, Mas Dimas? Nah, itu bisa dijemput, Bu, sebenarnya. Tapi berbarengan, Bu. Misalnya RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 langsung barengan gitu, Bu, gitu. Biar nanti ya ibu-ibu atau PPS juga nggak capek, Bu, untuk naruh minyak jelantah ke kelurahan. Kadang kan minyak jelantah itu dikumpul di kelurahan dulu, Bu ya, biar banyak seperti itu, Bu ya. Biar banyak, biar lebih dari 5 jerigen. Nah, cuman kalau misalnya nanti takut capek atau segala macam, itu nggak apa-apa, Bu. Satu RW itu bisa kayak cuma 2 atau 1 atau 2 jerigen, tapi nanti berbarengan, Bu, sama RW seperti itu. Tuh, Bu. Yang penting totalnya secara kumulatif 5 jerigen, Bu. Gitu. Ya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Dimas, minyak jelantah dikumpulin seperti apa? Apakah harusnya masih bening atau masih setengah-setengah atau yang gimana? Kalau dari kita, Bu, bebas, Bu. Mau yang masih bening, yang setengah bening, bahkan yang hitam-hitam, Bu ya. Yang hitam-hitam bebas bisa. Bahkan yang hitam-hitam yang ada kadang bekas kalau kita goreng ikan atau goreng ayam ada bekas-bekas tepungnya, Bu ya. Remah-remahannya itu langsung aja, Bu, nggak usah disaring. Langsung dimasukin, nggak usah disaring. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol, Bu. Jangan ada dalam tulang ayam, Bu ya. Bahaya juga, Bu. Ntar kalau ada ikan tongkol mah susah, Bu, kita nyarinya. Tapi kalau ada kayak ya tepung-tepungnya nggak apa-apa, langsung dituangin aja, Bu. Nggak usah disaring. Itu, Bu ya? Iya. Satu lagi Mas Dimas ya. Oh, boleh, Bu. Ya. Manfaatnya minyak jelantah itu sebenarnya untuk apa kan udah kita sedekahkan. Itu diapakan gitu sebenarnya. Oh, siap. Siap. Ya. Kasih ya, Bu Silvia ya, insyaallah. Minyak jelantahnya mau diapakan? Takutnya ya kita semua sama-sama takut ya, Bu ya. Takutnya minyak jelantahnya dijernihkan lagi dijadi minyak curah, Bu ya. Karena udah minyak bekas dikasih bahan kimia jadi minyak curah jadi minyak bekas gitu, Bu. Kalau kita jadikan biodiesel, Ibu. Ya, Bu Silvia, kita jadikan biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar, Bu. Atau solar, bahan bakar untuk mobil. Biasa mobil-mobil besar, Bu, kayak tronton, truk, fuso seperti itu, Bu. Jadi kita jadikan bahan bakar. Pengubahannya itu nggak di Indonesia, Bu, minyak jelantahnya. Jadi minyak jelantah kita kumpulin dulu, terus kita ekspor, Bu, atau kita kirim ke Jerman, Bu. Nah, jadi proses pengubahan minyak jelantah jadi biodieselnya itu ada di Jerman, Bu, di benua Eropa. Jadi bukan di Indonesia seperti itu, Bu. Itu, Bu ya? Ya, baik. Terima kasih, Mas Dimas. Oke, siap. Ada lagi, Ibu, yang mau ditanyakan? Ibu, mungkin mohon izin, Bu ya, setelah ini biar kita koordinasi lebih enak, Bu, ke depannya. Kalau Ibu ada pertanyaan juga biar enak. Nanti mohon izin, nanti saya buat grup, Bu ya, khusus Kelurahan Tebet Timur aja, Bu. Khusus Kelurahan Tebet Timur. Jadi nanti kalau Ibu ada pertanyaan, ada hal segala macam, bisa take di grup ya. Nanti sekalian kita absen juga, Bu, di setiap RW-nya, biar setiap RW itu ada seperti itu, Bu. Ya. Nah, makanya, Bu, tolong diisi absensinya, Bu ya. Nanti akan saya buatkan grup berdasarkan nomor-nomor yang udah diisi di absensi itu, Bu. Itu. Kalau Ibu mau misalnya mau nomor saya, Bu, ini saya kirim di chat, Bu ya. Mas Dimas, saya mau bicara sebentar. Bu Nurul, mohon izin. Boleh, Bu. Ya, silakan. Gini, Mas Dimas, maaf ya sebelumnya. Kebetulan untuk program pengumpulan sedekah minyak jelantah itu di RW 10 itu sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan karena waktu itu tempo hari sudah ada pengarahan, tapi saya tidak tahu apakah itu dari Rumah Kutub atau dari program yang lain, dari tempat yang lain, karena saya kan bukan pengurus RT ya gitu kan. Tapi setahu saya karena saya bisa bicara ini karena saya ikut mengumpulkan khususnya di RT saya untuk pengumpulan minyak jelantah. Jadi sampai saat ini pun masih berjalan seperti itu. Untuk selanjutnya saya nggak tahu nih nanti apakah dikumpulkan di RW seperti semula atau menurut gimana nanti kelompok ini saya nggak tahu karena selama ini di RT saya khususnya sudah berjalan untuk pengumpulan minyak jelantah seperti itu. Mungkin nanti insya Allah saya akan koordinasi mungkin ya dengan pengurus RT-nya atau dengan Poktannya khususnya dengan Mbak Lilis nanti. Karena saya anggota Poktan 3 seperti itu. Jadi kalau untuk program minyak jelantah ini memang di RW 10 sudah berjalan, Mas Dimas. Oke, siap.
Oke, siap. Terima kasih Bu Tuti ya. Mohon Nyampein izin. itu aja Ya. umpamanya Oke. nanti. Oke, Cuma siap. gitu aja sih Bu Heeh. Nurul. Jadi saya tahu nanti kalau seumpamanya pengumpulan minyak jelantah ini tetap satu RW atau gimana saya nggak tahu. Tapi apa namanya kalau seumpamanya di hutan ini dibuat kelompok, gimana nantinya ya apa bisa dicampur atau gimana saya nggak tahu nanti. Oke, siap. Terima kasih Bu Tuti ya. Itu aja ya Mas Dimas. Oke, siap. Mohon izin sedikit merespon Bu ya, gitu. Jadi Bu, Ya. pertama Bu, program ini sebenarnya bukan program baru Bu. Seperti yang saya bilang tadi, ini programnya 2 tahun Bu, hampir 2 tahun, dan diresmikan oleh pemerintah Jakarta Selatan Bu. Wali Kota Jakarta Selatan waktu itu memberikan surat instruksinya langsung gitu. Nah, mungkin Bu di RT Ibu atau di WI Ibu, saya tidak tahu Bu apakah itu program dari ini ya dari pemerintah atau bukan. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihat nanti bisa dari dirijennya Bu. Gitu. Karena kan memang ada beberapa RW yang sudah berjalan, ada beberapa RW yang belum berjalan Bu. Makanya ada yang mau kita optimalkan, gitu kan, mau kita tingkatkan. Nah, kalau di tempat Ibu tadi yang sudah mengumpulkan minyak jelantah, apakah itu dari kita apa bukan? Saya belum bisa memastikan. Tapi nanti kalau misalnya Ibu bisa lihat Bu, ngumpulin minyak jelantah dikumpulin di mana? Kalau dikumpulin ke tong atau di tempat-tempat lain Bu, mungkin bisa jadi itu bukan program kita Bu. Tapi kalau dikumpulinnya di Jerijen yang ada nanti stiker rumah sosial kutubnya, gitu Bu ya. Nanti bisa saya kirimkan deh contoh Jerijennya Bu ya. Itu pasti program kita Bu. Ya. Iya itu pakai Mas. Jerijen. Itu pakai Jerijen. Ada stikernya nggak Bu? Di RT saya sendiri itu udah terkumpul 1 dirijen. Sudah penuh. Ya. Mulai dirijen yang kedua. Dan itu sepertinya dikumpulin per RW. Iya, oke, boleh. Bisa, berarti bisa Bu kalau dikumpulin per RW. Gimana Bu? Ya udah cuma nyampein itu aja. Oke, kalau siap. untuk program jelantah di RT sudah berjalan. Siap, berarti bagus, Masya Allah Bu ya. Semoga ini bisa menyebar Bu ya ke RW-RW yang lainnya gitu. Kalau sebelumnya itu ini dikoordinasi sama Ibu Berta, pokoknya di Tebet Timur. Ibu Berta kasih ekbangnya Bu ya, gitu. Ekbangnya nanti ya beliau yang mengkoordinasikan sama PPSU-nya gitu. Nah kali ini kita juga mau ngajak PKK. Mungkin nanti di grup bisa ada PKK, bisa juga ada dari Kas Ekbang gitu Bu ya, biar enak koordinasi. Atau bisa PPSU-nya juga gitu Bu. Seperti itu. Mohon maaf Mas Dimas, kemarin kita juga lagi ngumpulin juga waktu udah ada beberapa hari atau bahkan udah ada sebulan yang lewat juga seperti yang dibicarakan sama RW 10. Nah, di sini kita pengennya itu duduk bareng dulu sih awalnya mau bikin ini. Maksudnya gini, bagaimana yang terbaik cara pengumpulannya, apakah itu nanti dikumpulkan di kelurahan atau seperti yang dibahas tadi yang disampaikan oleh Mas Dimas materinya, ataukah dikumpulkan di setiap RW baru dibawa kelurahan, atau kalau ada ruang yang luas untuk tempat naruh minyak, satu tempat nanti kan biar gampang dari rumah kutub untuk ngambilnya. Itu waktu kemarin kita lagi ngomongin sama Pokja 3-nya dan juga sama pengurus PKK, tapi karena waktu mungkin dan karena kondisi COVID ini jadi masih belum dilaksanakan. Dan menurut pendapat saya pribadi, saya pengennya kita ngumpul dikoordinasikan dulu bagaimana sih sebaiknya. Pasti kan ada nih dari RW 1 misalkan dapat sekian, RW 2 dapat sekian. Jadi biar tidak masing-masing gitu kayaknya. Ini pendapat saya. Tidak masing-masing dijalankan masing-masing setiap RW masing-masing gitu. Jadi biar kelihatan dari kelurahan itu, oh satu kelurahan dapat sekian, toh nanti juga akan ketahuan kan. Ini RW 1 sekian jerigen, RW 2 sekian jerigen kan ketahuan. Jadi biar enak gitu. Menurut itu sebenarnya kita mau bahas itu waktu kemarin itu mau kumpul sama teman-teman sebelum ini, tapi nggak apa-apa juga dulu dikumpulin dulu kayak di RW 10 udah ngumpulin. Nah, nanti kan bisa diituin kan dihitung apa terus siapa
Bu Nurul, mohon maaf Bu, suaranya hilang Bu. Suaranya kurang jelas, Bu Nurul. Suaranya hilang, Bu. Bu Nurul, suaranya hilang Bu. Udah diterima? Udah. Ya, jadi maksud saya sebaiknya kita terutama dari Poktan 3 aja dari setiap RW itu dan sama ke PKK kelurahan itu kita ngumpul dulu untuk mengumpulkan minyaknya sih silakan aja dilanjut. Ibu, mohon maaf, suaranya hilang lagi, Bu. Pak mau nanya kali ya, Bu Nurul. Ya udah kalau gitu sampai di situ aja. Yang intinya kita harus koordinasikan dulu, Ya, siap. mengkondisikan dulu aja antara RW dengan pihak kelurahan siapa yang bertugas. Itu aja deh, Mas. Mohon maaf, suaranya hilang-hilang. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Nurul ya. Berarti nanti mungkin bisa koordinasi dulu Bu, mau dikumpulkannya di mana itu, di kelurahan apa langsung ke RW apa gimana Bu. Itu nggak apa-apa Bu. Gitu. Kita juga nanti menyesuaikan dari pihak kelurahannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Yuk. Oke, izin Mas mau nanyakan dari Bu Berta tadi soalnya. Oh, ya. Oke, saya terima kasih Bu Nurul, Ibu Tim PKK Kelurahan Tebet Timur. Tadi saya sudah dengarkan Mas Bimas itu untuk pengumpulan minyak jelantah kita ya. Terima kasih untuk RW 10 yang sudah ada, tetapi di Tebet Timur juga sudah ada untuk pelaku usaha sudah saya sampaikan. Mungkin nanti untuk PKK itu dari juragannya kali ya Mas, nanti misalkan saya tanyakan ke Bu Nurul untuk pengumpulannya itu di mana. Kalau misalnya ada berapa, baru kita mungkin di drop dengan juragannya ya Mas ya. Oke, siap, benar Bu. Ya, mungkin itu biarin nanti tetap pelaksanaan PKK. Tapi yang kedua adalah untuk pelaku usaha, saya sudah nyampaikan ke pelaku usaha. Pelaku usaha itu ada seperti Abuba sudah melaksanakan, tapi saya kurang tahu apakah dia langsung ke Kutub atau ke mana gitu. Karena saya sudah sampaikan di grup untuk pelaku usaha. Jadi janganlah untuk membuang minyak jelantah itu ke saluran. Jadi tetap kita saling menjaga untuk limbah ya, untuk limbah di wilayah Tebet Timur. Jadi untuk minyak jelantah, tolong dari RW 10 yang sudah mengumpulkan, mau dikumpulin di RW 10 juga dengan ibu siapa, nanti tetap kita tercatat. Ya Pak Dimas ya. Oke, siap, benar. Berapa hasil yang mereka kumpulkan, jadi bisa nanti dilaporkan ke Pak Dimas. Mungkin itu aja Pak dari Kelurahan Tebet Timur. Terima kasih Bu Nurul dan tim PKK semuanya, dan dari Kutub. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Berta. Masya Allah. Keren Bu. Oke, bagaimana dari Ibu sekalian? Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Sekali lagi Bu ya, saya mau mengingatkan untuk mengisi absensi Bu ya, biar nanti bisa dibuatkan grupnya sesuai dengan nomor absensi itu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi Ibu-ibu, Bapak-bapak mengenai pertanyaan hari ini, itu aja Bu pemaparan materi dari saya. Insya Allah nanti materi akan saya sebarkan. Saya juga ada video sih Bu, cuman karena kita via Zoom Bu ya, tapi nanti suara nggak jelas, jadi nanti saya kirimkan saja videonya seperti itu. Itu aja dari saya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Semoga ibu-ibu di sini selalu sehat Bu ya. Masya Allah, walaupun sekarang vaksin sudah ketemu, tapi kondisi COVID-nya lagi meninggi Bu. Semoga kita harus diberikan kesehatan, keberikan rezekinya lancar Ibu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bu, saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mungkin bisa foto dulu Bu ya. Screenshot sebentar, mau foto dulu. Yes, Ibu jadi kalau mau bener jilbab gitu, pakai bedak dulu misalnya gitu Bu. Oke Bu ya, saya izin foto Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bu. 1, 2,
3. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Itu aja Ibu. Makasih Bu ya. Insyaallah. Sehat-sehat Ibu. Fotonya tolong kirim ke Bu Retno, Pak. Ya, saya kirim ke Bu Retno. Oke, saya ke Bu Retno. Jadi biar bisa disebarkan. Bu Makasih, Bu, Berta, ya. makasih. Bu Nurul, makasih. Pak Dimas, makasih. Terima kasih Ibu. Oke. Saya izin akhiri Zoom-nya Bu ya. Makasih Mas Terima Dimas. kasih Bu Nurul. Semua. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama Ibu. Terima kasih.